Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mendoakan setiap orang yang menyaksikan konten channel Pendeta Raymond Mantik ini, mereka akan diberkati Tuhan. Mereka akan subscribe channel ini, like, beri komen, dan membagikan kepada teman-teman yang lain. Dan apabila saudara membutuhkan pelayanan selanjutnya, doa dan sebagainya, saudara boleh menghubungi via email atau saudara boleh chat, lihat di kolom deskripsi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Kali ini firman Tuhan mau mengajarkan kita supaya kita menguatkan iman kita, menguatkan keyakinan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada saat-saat di mana kita merasa depresi, kita merasa tertekan, kita merasa beban hidup dan himpitan hidup begitu beratnya. Saat-saat seperti itulah kita harus kuat iman. Saudara, ada godaan-godaan, cobaan dari kuasa setan yang datang bisa membuat iman kita menjadi lemah, iman kita menjadi down. Tapi waktu kita menguatkan iman kita, maka kita akan bangkit menjadi lebih dari pemenang, dan kita akan mengalami kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan. Mari kita belajar dari kisah Daud di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 di ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan, "Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, 'Bawalah efod itu kepadaku.' Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, 'Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?' Dan ia berfirman kepadanya, 'Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan.'" Haleluya, haleluya. Ini adalah satu kisah yang sangat luar biasa, di mana Daud mengalami tekanan batin yang sangat dalam, pergumulan yang sangat dalam. Karena saudara-saudara, waktu mereka sedang keluar ke kota dari Siklak, tempat mereka tinggal, berdiam, bernaung, tempatnya adalah Siklak, dan mereka sedang keluar, semua pria-pria, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa sedang keluar dari kota itu, dari tempat itu, dari tempat pemukiman mereka. Tiba-tiba ada satu bangsa Amalek, orang-orang Amalek datang menyerang, membumi hanguskan, membakar tempat kediaman mereka, dan mengangkat istri-istri mereka menjadi tawanan, dan membawa anak-anak mereka dan seluruh harta benda mereka. Dan apa yang terjadi, saudara? Daud mengalami di mana istrinya, anak-anaknya diangkat oleh orang-orang Amalek ini. Dan mereka bukan cuma itu, saudara. Mereka mengatakan bahwa mereka, bangsa itu, rakyat itu telah pedih hati dan hendak melempari Daud dengan batu. Wow, ada tekanan yang begitu berat sedang terjadi, saudara. Ada himpitan yang begitu berat sedang terjadi. Tapi Daud mengambil satu keputusan yang tepat. Disinilah kita harus belajar untuk menguatkan iman. Saudara-saudara, jangan mengambil keputusan dalam keadaan beban berat atau emosi tanpa tuntunan yang benar. Saudara harus menenangkan hati dan pikiranmu untuk mengambil keputusan.
Namun kita melihat Daud di bawah tekanan yang berat, himpitan hati yang berat. Dia memutuskan dalam batinnya, memutuskan hatinya untuk menguatkan imannya di dalam Tuhan, untuk menguatkan kepercayaannya di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah satu pelajaran buat kita, supaya dalam keadaan apapun, dalam pergumulan apapun, kita mengambil satu sikap hati yang berkata untuk menguatkan iman, keyakinan kepada Tuhan. Banyak orang dalam pergumulan, dalam himpitan, mereka mengambil langkah mundur dan meninggalkan Tuhan dan berkata Tuhan tidak ada, berkata Tuhan Yesus tidak menolong saya dan sebagainya. Kita belajar dari Daud. Dia sudah kehilangan istri, kehilangan anak-anak, harta benda. Bahkan dia oleh rakyatnya, orang-orang yang dipimpinnya, hendak mau merajam batu kepadanya. Tapi dia menguatkan hati, menguatkan imannya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ambil sikap seperti ini ketika Anda sedang ada dalam pergumulan. Ambil sikap seperti ini ketika Anda ada dalam persoalan-persoalan kehidupan. Kuatkan imanmu, kuatkan keyakinanmu di dalam Yesus Kristus. Kita melihat langkah apa yang diambil oleh Daud. Di sana dikatakan, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Satu sikap hati yang membuat Daud dikatakan sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan adalah sikap hati yang seperti ini, yaitu selalu bertanya kepada Tuhan dalam hal apapun dalam kehidupan. Selalu bertanya kepada Tuhan. Jadi langkah sebagai dia menguatkan hati, dia menguatkan imannya, menguatkan keyakinannya, yaitu dia berdoa. Ambil langkah ini saudara-saudaraku, berdoa. Apakah Anda adalah seorang Kristen yang berdoa? Apakah Anda seorang murid Tuhan yang berdoa? Dalam keluarga kerajaan Allah, kita punya kegerakan yang namanya kegerakan berdoa dengan pola doa Bapa Kami. Yaitu kita memulai setiap hari kita dengan berdoa. Kita menjalani setiap hari kehidupan kita dengan berdoa. Berdoa mendatangkan kuasa Allah. Dan apa yang terjadi saudara? Kisah ini begitu luar biasa ketika dia taat apa yang Tuhan katakan. Mereka mengejar orang-orang Amalek ini, dan singkat cerita, orang-orang Amalek ini dapat ditaklukkan, dapat dikalahkan oleh pertolongan Tuhan, dan semua yang hilang daripada mereka kembali, saudara. Artinya istri-istri mereka, anak-anak mereka, harta benda mereka dapat merebutnya kembali. Ada pemulihan yang luar biasa. Sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bagaimana Anda dan saya menguatkan iman, keyakinan kita kepada Tuhan? Yang pertama, saudara harus punya pengakuan yang teguh di dalam Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus menurutmu? Siapakah Yesus Kristus di dalam pribadimu? Engkau harus punya pengakuan yang teguh. Ketika engkau punya pengakuan yang teguh, Anda dapat berdoa. Anda dapat kekuatan yang baru secara rohani. Jadi yang pertama, saudara harus ada pengakuan senantiasa kepada Yesus Kristus setiap hari. Dan yang kedua, bagaimana supaya keyakinan kita kuat, iman kita kuat. Firman Tuhan katakan iman akan bertumbuh lewat pendengaran firman. Jadi saudara,
Apakah saudara mendengarkan firman seperti pada momen saat ini? Saudara punya waktu untuk mendengarkan firman setiap hari. Banyak orang Kristen menjadi kering kerontang karena mereka mendengarkan firman seminggu sekali. Bahkan ada yang sebulan sekali, bahkan ada yang tidak pernah dengarkan firman. Saudara, saya mau katakan, Anda hanya sebatas apa yang Anda masukkan dalam pikiran Anda. Karena apa yang Anda masukkan dalam pikiran Anda, itulah yang akan keluar dalam kehidupan Anda setiap hari. Jadi saudara-saudara, yang kedua, saudara harus mendengarkan firman setiap hari. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa makanan kita bukan roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita setiap hari, iman kita seperti dibasahi oleh air kehidupan, disiram terus, dirawat terus dengan firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita menguatkan keyakinan kita, iman kita tetap ada dalam persekutuan anak-anak Tuhan, atau tetap ada dalam gerombolan domba-domba, atau tetap ada dalam pergaulan anak-anak Tuhan. Firman Tuhan katakan, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi kita harus tetap ada dalam persekutuan tubuh Kristus, karena dengan itu kita saling menjaga, kita saling menguatkan. Kalau saudara berjalan sendiri, saudara sedang berjuang sendirian. Tapi waktu saudara ada teman-teman anak-anak Tuhan, itu akan menguatkan saudara, membangkitkan iman saudara, akan memberi nasihat-nasihat yang membangun. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Anda menguatkan imanmu dengan bersekutu bersama-sama. Dan yang berikut, menguatkan iman dengan berdoa. Berdoa. Bangunlah hidup yang berdoa setiap hari. Dalam kegerakan keluarga kerajaan Allah, kita ada kegerakan doa Bapa Kami dengan semangat berjaga-jaga 1 jam saja. Tuhan Yesus katakan, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga denganku walaupun hanya sejam saja? Mari kita buat kegerakan 1 jam berdoa. Saudara, mungkin saudara merasa, aduh terlalu lama, aduh buang waktu dan sebagainya. Saudara, berdoa juga adalah kerja. Berdoa adalah kerja anak Tuhan, kerja murid Tuhan. Dan saudara, jangan remehkan doa. Doa itu mendatangkan kuasa Allah. Jadi saudara, dengan saudara memberikan waktu istimewa untuk berdoa, maka saya percaya Anda akan berjalan dalam kuasa Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa berdoa 1 jam sehari? Sederhana. Saudara, buatlah list doa, buatlah daftar doa, maka saudara tidak pernah akan merasa bosan berdoa. Bahkan saudara merasa waktu 1 jam itu terlalu kurang ketika Anda membuat list berdoa. Mungkin Anda sebagai suami, Anda mendoakan istri, anak-anak, Anda mendoakan pekerjaan, Anda mendoakan usaha, Anda mendoakan orang tua, tetangga, Anda mendoakan mungkin pemerintah, Anda mendoakan orang-orang yang sakit. Banyak sekali sebenarnya saudara untuk saudara berdoa. Jadi berdoa 1 jam ternyata terlalu singkat kalau kita punya list doa. Buatlah list doa. Saya yakin saudara, kalau saudara punya list doa, ada banyak yang saudara mau doakan. Oleh karena itu saudara, mari kita maju dalam kegerakan ini. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Kuatkan imanmu di dalam Yesus Kristus. Kuatkan keyakinanmu di dalam Tuhan Yesus. Katakan, aku mau menguatkan imanku, menguatkan keyakinanku di dalam Yesus Kristus. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Saya percaya seperti Daud dipulihkan, seperti Daud dibela oleh Tuhan, pada akhirnya Tuhan juga akan memulihkan, membela engkau, membaharui engkau. Tuhan Yesus jamin. Firman Tuhan berkata dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10, setiap orang yang percaya kepada Yesus, setiap orang yang mengaku kepada Yesus akan diselamatkan, dan setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Anda menghadapi badai, Anda menghadapi cobaan, Anda menghadapi ujian dalam kehidupan,
kuatkan imanmu, kuatkan keyakinanmu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengasihi.